Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai aplikasi dari sifat subframum di mata kuliah pengantar analisis real. Kali ini video ini merupakan bagian kedua dari aplikasi sifat subframum. Silahkan disaksikan video pertama ya, yang tentang aplikasi sifat subframum ini. Sebelum itu bahkan saudara semua mesti memahami konsep tentang infimum, subframum gitu ya. Karena kalau tidak akan kesulitan dalam memahami video bagian satu maupun bagian yang kedua ini. Nah, mari kita lihat lanjutannya ya. Ide dari batas atas ataupun batas bawah ini diaplikasikan pada fungsi dengan memperhatikan daerah hasil dari sebuah fungsi tersebut. Jadi kalau ada fungsi, ada daerah asal, ada daerah hasilnya ya. Nah, kalau diberikan sebuah fungsi f ya yang memetakan D ke R, himpunan D ke himpunan R, maka f itu dikatakan terbatas atau bounded, upper bounded, dikatakan terbatas di atas jika himpunan FD di mana Fx X elemen D terbatas di atas pada R. Nah, jadi gini, F dikatakan terbatas di atas jika himpunan FD di mana D tadi ya domainnya, yang mana Fx-nya itu adalah X elemen D, terbatas di atas pada himpunan bilangan real, yaitu terdapat B elemen R sedemikian, terdapat B elemen R sedemikian sehingga Fx kecil sama B untuk semua X anggota D. Sama halnya dengan F disebut terbatas di bawah jika himpunan FD terbatas di bawah. Sebentar. Nah, kemudian kita sebut F terbatas jika F ini terbatas di atas dan terbatas di bawah. Jadi kita ulang. Jika sebuah fungsi diberikan memetakan dari D ke R, F dikatakan terbatas di atas, upper bounded, jika himpunan FD itu terbatas di atas pada R. Gitu ya. Kemudian, apa maknanya? Yaitu terdapat sebuah B elemen dari R sedemikian sehingga Fx kecil sama dengan B untuk semua X elemen D. Nah, demikian juga ada istilah lower bounded ya, terbatas di bawah. Nah, ketika dia memenuhi terbatas di atas dan terbatas di bawah, maka fungsi f tersebut disebut sebagai fungsi terbatas atau bounded function. Oke. Nah, hal ini ekivalen dengan mengatakan bahwa terdapat B elemen R sedemikian sehingga mutlak Fx kecil sama B untuk semua X elemen D. Jadi ada terbatas di bawah dan terbatas di atas tadi, maka ada elemen B anggota dari himpunan bilangan real sedemikian sehingga mutlak Fx kecil sama B untuk semua B anggota D. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Nah, mari kita lihat. Kita lihat dalam contoh ya. Kita perhatikan beberapa contoh yang diberikan. Nah, perhatikan contoh berikut. Misalkan fungsi f dan fungsi g adalah fungsi bernilai real dengan common domain atau domainnya gitu ya, yaitu himpunan D yang merupakan subset dari himpunan R. Kita asumsikan bahwa f dan g itu merupakan fungsi yang terbatas. Jadi nanti ada mutlak Fx kecil sama dengan D. Kecil sama dengan B yang merupakan anggota dari D.
Begitu juga dengan fungsi G. Nih, pahami dulu. Misalkan f dan g itu adalah fungsi yang bernilai real dengan domainnya D, di mana D itu adalah subset dari himpunan bilangan real. Kita asumsikan f dan g itu terbatas. Nah, yang A di sini katanya, jika fx kecil sama gx untuk semua x elemen D tadi domainnya yang merupakan subset dari R, maka supremum fd kecil sama supremum gd. Buktikan ini. Nah, ini contoh ya. Ketika fx-nya kecil sama gx, maka supremum fd kecil sama supremum gd. Yang ini bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, penulisannya yang ini. Lihat nih fd, ini gd. Kalau ditulis seperti ini, dia jadi fx dan gx, di mana x elemen D. X elemen D. Hipotesisnya ini yang akan dibuktikan adalah ini. Mari kita lihat pembuktiannya. Perhatikan bahwa fx kecil sama gx. Fx kecil sama gx, kecil sama supremum gx. Kecil sama supremum gd. Nah, yang ini bisa mengerti kenapa ini? Ya, sebelumnya sudah dikatakan ya dalam supremum. Jadi kalau supremum gd ini kan batas atasnya ya. Batas atas yang paling kecil kan, nanti batas atas tuh upper bound-nya kan banyak. Batas atasnya kan banyak nanti. Nah, yang paling kecil itu adalah supremum gd. Jadi kalau gx itu kecil sama supremum gd, ini berdasarkan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, fx kecil sama gx kecil sama supremum gd. Sehingga ini berarti supremum gd merupakan batas atas dari fd. Kalau kita lihat hubungannya ke sini, maka fx itu kan kecil sama supremum gd. Kalau begitu, supremum gd ini adalah batas atas dari fd. Oleh karena itu, bisa kita tulis sub fd kecil sama sub gd. Oke? Nah, itu yang A. Sekarang bagaimana dengan yang B? Kita perhatikan bahwa hipotesis fx kecil sama gx untuk semua x elemen D di bagian A tadi tidak mengindikasikan hubungan apapun antara sub fd dan infimum gd. Nah, di video pertama ya, kita ada membahas satu contoh bahwasanya sub A kecil sama infimum B. Nah, kalau yang sekarang fx kecil sama gx ini untuk semua x elemen D di bagian contoh A video ini itu tidak mengindikasikan supremum fd dan infimum gd. Contoh, misalkan jika fx adalah fungsi x kuadrat dan gx sama dengan x, ini lupa ya gx ini ya, fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan x, dengan D adalah himpunan x di mana x dari 0 sampai 1. Ini D-nya ya. Maka fx kecil sama gx untuk semua x elemen D. Namun, mari kita lihat, supremum fd sama dengan 1. Ya atau tidak? Lihat. Ini fx-nya, berarti kalau fd berarti kan diambil dari sini. Maka sub fd itu adalah 1 kuadrat sama dengan 1. Infimum gd, g-nya ini ya, infimumnya adalah 0. Ya, 0. Tidak sama kan? Tidak memenuhi, bukan tidak sama ya. Tidak memenuhi hubungan supremum fd kecil sama infimum gd, tidak memenuhi. Tidak memenuhi ini maksud Bapak.
tidak memenuhi supremum FD kecil sama infimum GD. Kan ini di video pertama, ini dia kan. Ada A kecil sama B, di mana A elemen A dan B elemen B. Maka hubungannya adalah nanti supremum A kecil sama infimum B. Nah, di sini nggak berlaku yang seperti itu. Karena apa? Ya, sudah kita perlihatkan di sini ya. Nah, sedangkan kesimpulan poin A itu berlaku. Yang poin A tadi, sub FD kecil sama sub GD gitu ya. Coba kita lihat, supremum FD-nya adalah 1, supremum GD-nya juga, kalau kita masukkan ke sini, 1 juga. Jadi kecil sama, memenuhi dia. Sama-sama 1. Dia tidak harus sama, dia kecil sama gitu ya. Nah, kebetulan di sini sama-sama 1. Jadi dia memenuhi yang ini, tapi tidak memenuhi untuk supremum FD kecil sama infimum GD. Ini contoh yang kedua. Berikutnya, kita masuk ke contoh yang ketiga. Jika fx kecil sama gy, perhatikan bedanya di sini. Kalau tadi fx dengan gx, sekarang fx dengan gy. Untuk semua X dan Y anggota D. Maka di sini kita dapat simpulkan supremum FD kecil sama infimum GD. Atau bisa juga ditulis sub Fx, X elemen D ini. Infimum ini ya. Bisa juga dia ditulis seperti ini. Nah, perhatikan bahwa fungsi pada poin B pada video ini, contoh sebelumnya, tidak memenuhi hipotesis ini. Kalau yang FD yang di poin B tadi kan ini ya, Fx, Gx. Fx dan Gx. Sedangkan di bagian yang ini Fx kecil sama Gy. Berarti dia X dan Y, dua anggota yang berbeda dari himpunan D. Nah, dia memenuhi ini. Supremum FD kecil sama infimum GD. Mari kita buktikan. Untuk Y elemen D, kita punya Fx kecil sama Gy. Betul? Di sini ya, hipotesis tadi. Untuk semua X, Y anggota D. Hal ini berarti GY adalah batas atas dari FD. Ini kan Fx, kalau X-nya itu diambil dari domain D, berarti FD. Sehingga supremum FD itu kecil sama dengan GY. Kalau GY ini batas atas Fx, batas atas FD, berarti nanti supremum FD itu akan kecil atau sama dengan GY. Supremum ini apa? Batas atas yang paling kecil. Dia batas atas juga, tapi yang paling kecil. Artinya, kalau GY ini batas atas lainnya, ada kemungkinan GY itu lebih besar dari supremum FD. Atau sama dengan supremum FD itu. Jadi kalau GY batas atas dari FD, itu artinya supremum FD kecil sama dengan GY. Pertidaksamaan ini juga berlaku untuk semua Y anggota D. Dapat kita lihat bahwa bilangan supremum FD ini merupakan batas bawah dari GD. Ya, kalau seperti ini dia tulisannya, berarti supremum FD ini adalah batas bawah dari GD. Batas bawah dari GD itu kan berarti infimum dari GD. Infimum itu adalah batas bawah yang paling besar. Jadi kalau supremum FD ini merupakan batas bawah dari GD, maka artinya infimum GD itu lebih besar atau sama dari batas bawah ini. Nah, batas bawahnya itu supremum FD. Sehingga didapatkanlah kesimpulan
supremum FD kecil sama dengan infimum GD. Atau bisa ditulis supremum Fx X elemen D kecil sama dengan ini. Cara penulisannya. Oke, ini bagian kedua kaitannya dengan fungsi. Bagian pertama sudah dicontohkan juga bagaimana aplikasi dari sifat supremum tersebut. Akan ada video lanjutan, video tentang aplikasi ini sengaja Bapak buat dalam potongan-potongan pendek biar bisa dipahami bagian per bagian dan Anda catat serta pahami. Bersumber dari buku Bartel yang berbahasa Inggris tersebut dan silahkan didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.